Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan judul Kapsul Cangkang Keras. Pada saat ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Susi Tambunan sebagai moderator, dan ada teman saya, Tresnantia Pramesti Anandari Purnawan, ada juga Winda Sari, dan ada juga Yesi Ayu Nadila Lorenza. Langsung saja ke materi yang pertama akan dibacakan oleh teman saya, Tresnantia. Silakan, Kak. Baik, terima kasih Kak Susi Tambunan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kapsul cangkang keras. Kapsul keras adalah kapsul yang dibuat dari cangkang keras yang umumnya dibuat dari gelatin, dengan bahan obat dan bahan tambahan lainnya. Kapsul keras terdiri dari wadah atau badan kapsul dan tutup yang ukurannya lebih pendek. Kedua bagian saling menutupi bila dipertemukan. Cangkang kapsul keras dibuat dari campuran gelatin, gula, dan air, dan merupakan cangkang kapsul yang bening, tak berwarna, dan tak berasa. Cangkang keras dapat diisi dengan bahan padat, baik itu serbuk atau granul. Cangkang kapsul biasanya mengandung air sebanyak 10-15%, tetapi di literatur lain ada yang menyatakan sekitar 9-12%. Sifat cangkang kapsul. Cangkang kapsul keras bila disimpan dalam lingkungan yang kelembapannya tinggi, maka uap air akan diabsorpsi oleh kapsul sehingga kapsul menjadi rusak. Cangkang kapsul gelatin dapat menyerap air seberat 10 kali berat gelatin. Bila kapsul disimpan pada lingkungan udara yang sangat kering, sebagian uap air pada kapsul akan hilang, sehingga kapsul menjadi rapuh serta mungkin remuk jika dipegang. Bahan pembuat cangkang keras. Bahan utama bisa berupa gelatin, metil selulosa, atau pati. Bila terbuat dari gelatin, komposisi pembuatannya adalah gelatin, air, dan gula. Pewarna. Karena komposisi dasar kapsul tidak berasa dan tidak berwarna, maka banyak pabrik menambahkan zat pewarna sebagai variasi pada pembuatan cangkang kapsul. Bahan pengawet untuk mencegah timbulnya jamur pada cangkang kapsul. Persyaratan kapsul. Keseragaman sediaan. Jika bahan aktif dari sediaan tidak kurang dari 50% bobot sediaan atau kapsul dan lebih besar dari 50 mg persyaratannya, dapat ditetapkan dengan keseragaman bobot. Kandungan bahan aktifnya lebih kecil dapat digunakan persyaratannya keseragaman kandungan. Waktu hancur. Waktu hancur setiap tablet atau kapsul dicatat dan memenuhi persyaratan spesifikasi 15 menit. Disolusi adalah larutnya zat berkhasiat dalam suatu media disolusi. Uji ini untuk mengetahui berapa persentasi zat aktif dalam obat yang dapat larut dan terabsorpsi, serta masuk ke dalam peredaran darah untuk memberikan efek terapi pada tubuh. Kadar zat berkhasiat. Pengujian ini merupakan versi kuantitatif dari pengujian identifikasi. 10-20 kapsul isinya digerus dan bahan aktif yang larut diekstrasi menggunakan pelarut yang sesuai menurut prosedur yang sudah ditetapkan. Umumnya, kadar bahan aktif ditentukan berada di antara 90-110% dari pernyataan pada etiket. Komponen kapsul. Zat aktif obat, cangkang kapsul, zat tambahan. Zat tambahan terdiri dari bahan pengisi, contohnya laktosa, sedangkan untuk obat yang cenderung mencair diberi bahan pengisi, magnesium karbonat, kaolin, atau magnesium oksida atau silikon dioksida. Yang kedua bahan pelicin, magnesium stearat. Yang ketiga surfaktan atau zat pembasah. Alasan pembuatan kapsul cangkang keras. Keuntungan sediaan kapsul, bentuknya menarik dan praktis, cangkang kapsul tidak berasa sehingga dapat menutupi bau dan rasa yang tidak enak dari obat yang ada di dalamnya. Mudah ditelan dibanding tablet, lebih mudah hancur atau larut dalam lambung, sehingga obat cepat diabsorpsi. Dokter dapat membuat komposisi obat yang sesuai untuk masing-masing pasien.
Obat yang menggunakan cangkang kapsul keras dapat dengan mudah dan cepat dibuat di apotik. Kapsul dapat diisi dengan cepat karena tidak memerlukan bahan tambahan atau pembantu seperti pembuatan pil dan tablet. Kerugiannya, tidak bisa digunakan untuk zat yang mudah menguap karena pori-pori kapsul tidak dapat menahan penguapan. Tidak bisa digunakan untuk zat yang higroskopis. Tidak bisa untuk zat yang dapat bereaksi dengan cangkang kapsul. Balita umumnya tidak dapat menelan kapsul. Tidak dapat dibagi-bagi, harus lebih hati-hati dalam penyimpanannya. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Oke, slide berikutnya akan dibacakan oleh Kak Windasari. Baik, saya Windasari akan melanjutkan presentasinya, dan di sini ada bahan tambahan ya yang digunakan untuk cangkang kapsul sendiri. Ada bagian pengisi. Pengisi ini diberikan dalam campuran sediaan kapsul, tujuannya supaya menambah bobot volume dari campuran yang dibuat. Dan untuk bahan pengisi yang sering digunakan dalam formulasi sediaan kapsul itu laktosa, mikrokristalin, selulosa, dan amilum. Dan untuk bahan lainnya yaitu pengikat. Bahan pengikat diperlukan dalam formulasi sediaan kapsul supaya apa? Menyatukan partikel-partikel bahan umumnya serbuk sehingga menjadi suatu massa yang kompak dan menjadi agregat yang lebih besar, terutama dalam granulasi ya, yang membuat campuran serbuk dapat mengalir bebas. Dan untuk pengikat yang sering digunakan itu gelatin, pati juga, dan metil selulosa. Untuk bahan lainnya ada penghancur, sediaan kapsul yang ditelan harus mengalami hancur atau terdisintegrasi di dalam lambung, supaya bahan aktif dapat diabsorpsi, dan penghancur yang sering digunakan amilum dan selulosa. Untuk bahan pelicinnya, bahan tambahan yang mempunyai fungsi mencegah perlekatan antara massa granul yang akan dimasukkan ke dalam kapsul dengan alat pengisi kapsul. Misalnya magnesium stearat juga, magnesium laurin sulfat juga. Dan untuk bahan pelincirnya, ini supaya granul atau massa yang akan dimasukkan ke dalam kapsul tidak terjadi gesekan dan dapat mengalir dengan baik. Perlu ditambahkan suatu bahan eksipien pelincir. Dan bahan pelincir yang sering digunakan itu ada pati, talkum juga, dan aerosol. Untuk komposisi formula, bisa dilihat di tabelnya, formulasi cangkang kapsul keras. Bahannya terdiri dari pektin, karagenan, aquades, dan untuk formulanya F1, pektin sendiri 0,84%, untuk F2-nya pektin 0,84%, F3-nya 0,78%, sedangkan bahan karagenan sendiri 0,73%, F2-nya 1,68%, dan untuk F3 dari formulanya 5,00%. Dan aquadesnya di formula F1-nya 98,43%, F2-nya 97,48%, untuk F3-nya 94,22%. Pembuatan larutan cangkang kapsul keras ini dilakukan dengan penambahan pektin, karagenan, dan aquades bertujuan variasi formula ya. Tujuan variasi formulanya itu untuk mendapatkan komposisi formula kapsul yang tepat. Dan untuk karagenan yang digunakan yaitu kappa-karaginan, yaitu senyawa polisakarida yang umum digunakan pada industri pangan, bisa juga digunakan di farmasi, kosmetik, tekstil, dan percetakan sebagai bahan pengental, penstabil, dan pembentuk gel dikarenakan sifat daya ikatnya, yaitu airnya tinggi. Pertama, pektinnya dilarutkan dalam aquades yang bertujuan untuk membentuk larutan gel pektin. Dan untuk pektin ini berfungsi sebagai pembentuk polimer film yang meningkatkan sifat mekanik cangkang kapsul. Setelah itu ditambahkan karagenan yang terlebih dahulu dilarutkan dalam aquades, kemudian dipanaskan kurang lebih 2 jam. Untuk karagenan ini berfungsi sebagai gilding agen ya, di mana pembentukan gel karagenan merupakan hasil cross-link
cross-linking antara rantai heliks yang berdekatan dengan grup sulfat menghadap ke bagian luar. Pada formula F1 dan F2, ini menghasilkan cangkang kapsul yang sangat tipis dan lunak. Sedangkan pada formulasi F3, cangkang kapsul yang terbentuk sedikit lebih tebal dan keras, sehingga F3 dipilih sebagai formula terbaik yang selanjutnya dilakukan tahap evaluasi. Untuk metode pembuatan sediaannya sendiri, untuk alatnya dan alat yang digunakan adalah blender, neraca analitik, 1 set alat reflux, desikator, corong banner, cawan porselin, ada juga magnet, stir magnet, pin bar, yaitu alat cetak cangkang kapsul ya. Ini tersedia di PT Kapsulindo Nusantara. Oven, jangka sorong, tanur listrik, pH meter, digital viskometer, disintegration tester, dan moisture analyzer juga, serta Favigraph. Dan untuk bahan-bahannya sendiri, bahan utama yang akan digunakan adalah kulit buah kakao. Bahan tambahan yang akan digunakan yaitu amonium oksal 1%, asam sitrat, aquades, etanolnya 96%, indikator fenol merah, asam oksalat 10%, aluminium foil, natrium hidroksida ya, NaOH, asam kloridanya, dan karagenan. Untuk prosedur pembuatannya dimulai dengan penyiapan bahan, lalu meliputi pengumpulan bahan, determinasi bahan, dan tahap pembuatan simplisia kulit buah kakao. Selanjutnya akan dilakukan pembuatan tepung pektin dari kulit buah kakao dengan metode ekstraksi menggunakan pelarut amonium oksalat yang 1% tadi dengan pH 4,7 pada temperatur 85 derajat Celcius selama 120 menit. Dan untuk kelarutan asam oksalat 10% ditambahkan untuk menurunkan pH sampai kondisi pH ekstraksi yang diinginkan sesuai dengan pelakuan ya. Dan pada tahap selanjutnya ini dilakukan optimasi pembuatan larutan cangkang kapsul keras yang meliputi bahan utama gelling agen dan pelarut. Gelling agen merupakan bahan yang dapat membentuk gel. Beberapa proses meliputi pencampuran, pemanasan juga, pencelupan. Setelah itu dilakukan proses pencetakan cangkang kapsul keras dengan cara pencelupan. Oke, baik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Yesi Ayu. Silakan, Kak. Baik, terima kasih Kak Susi. Beberapa hal perlu mendapatkan perhatian dalam proses formulasi sediaan kapsul. Yang pertama, kelembapan. Kelembapan di daerah pengisian dan penyimpanan sangat penting untuk bentuk sediaan serbuk. Karena luas permukaan serbuk yang luas, sehingga akan menyebabkan lembab yang signifikan. Sementara cangkang kapsul gelatin mudah menarik lembab. Sebaliknya, jika kelembapan sangat rendah, kapsul akan menjadi getas. Oleh karena itu, kadar kelembapan yang sesuai harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Yang kedua, luas permukaan. Serbuk merupakan luas permukaan yang besar, sehingga mempunyai peluang sangat besar untuk menghasilkan muatan elektrostatika selama friksi, aliran, dan penanganan serbuk. Yang ketiga, distribusi ukuran partikel. Pengayakan kering dapat dilakukan untuk serbuk kasar dan granul. Ayakan disusun dengan bagian atas lubang yang lebih besar, sehingga bawah lubang yang lebih kecil. Serbuk dimasukkan ke dalam ayakan paling atas dan diguncang selama waktu tertentu. Berat serbuk pada tiap ayakan dapat ditimbang beratnya, sehingga diperoleh distribusi ukuran partikel. Namun demikian, ayakan mempunyai keterbatasan karena tidak dapat membuat lubang ayakan yang sangat halus. Yang keempat, sifat-sifat aliran serbuk. Sudut istirahat merupakan salah satu cara untuk mengukur sifat alir serbuk. Caranya, serbuk dimasukkan ke dalam alat seperti corong
dengan diameter tabung aliran lebih besar dari corong biasa. Kemudian diisi serbuk yang dipereskan pada permukaan atasnya. Kemudian diletakkan pada suatu penyangga. Corong di atas cawan Petri. Selanjutnya, penutup tabung bagian bawah dibuka. Serbuk akan mengalir turun dan ditampung dalam cawan Petri. Tinggi tumpukan ditentukan berbentuk segitiga serbuk. Setelah didapatkan jari-jari tumpukan dan tinggi tumpukan, maka dapat dihitung besarnya sudut istirahat. Di samping dengan cara sudut istirahat, kecepatan aliran serbuk dapat juga ditentukan dengan cara mengukur serbuk yang mengalir bebas dari suatu alat seperti corong yang di bawahnya ada bukaan. Kecepatan ukuran dalam satuan waktu dan berat. Yang kelima, bobot jenis real dan mampat dari ruahan. Bobot jenis real dan bobot jenis mampat merupakan ukuran derajat kemampatan atau susunan serbuk dalam sistem, atau sebaliknya dapat dinyatakan sebagai jumlah antar ruang di antara partikel serbuk. Bobot jenis ruahan ditentukan dengan cara memasukkan suatu sampel serbuk yang diketahui beratnya ke dalam tabung silinder berskala atau gelas ukur. Bobot jenis mampat ditentukan dengan cara memampatkan serbuk dalam silinder berskala sampai tidak terjadi lagi pemampatan volume serbuk. Sementara bobot jenis real dapat ditentukan dengan piknometer helium atau absorpsi gas. Dengan cara membagi bobot jenis real dengan bobot jenis mampat, akan didapatkan suatu bilangan yang berkaitan dengan jumlah ruangan dalam serbuk. Yang keenam, pencampuran serbuk. Prinsip utama dalam pencampuran serbuk terjadi mekanisme sebagai berikut. Gesekan konvektif yaitu perpindahan sekelompok partikel dalam jumlah besar terjadi satu bagian ke bagian yang lain. Disebut juga sebagai pencampuran makro. Kegagalan geseran yang terutama akan mengurangi skala pemisahan. Gerakan difusi dari partikel individual, yaitu partikel dari bahan-bahan menjadi miring sehingga gaya gravitasi menyebabkan lapisan atas tergelincir dan difusi partikel individu berlangsung di atas permukaan yang baru dikembangkan. Disebut sebagai pencampuran mikro. Alat pencampuran skala besar meliputi pengadukan berputar, pengadukan tetap, pengadukan vertikal, dan unggun udara. Sedangkan alat pencampur skala kecil meliputi alu dan mortir, spatula, dan kantong. Terakhir, masalah dalam penanganan serbuk. Bahan baku berbentuk serbuk menimbulkan banyak tantangan teknologi dalam proses produksi, penyimpanan, distribusi, penyampuran, pembentukan debu, karakterisasi, packing, penghancuran, dan pencampuran. Penggunaan ekspien yang berbentuk serbuk juga banyak menimbulkan dampak yang cukup signifikan. Di samping itu juga muncul masalah khusus seperti keragaman sifat kimia dan bentuk permukaan serbuk, disolusi, kelarutan, dan pH. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materinya, yaitu evaluasi sediaan. Yang pertama, uji organoleptis. Hasil organoleptis menunjukkan cangkang kapsul yang dihasilkan berwarna coklat dan keruh, yang disebabkan oleh tepung pektin yang dihasilkan, yaitu berwarna coklat, dan tepung pektin yang tidak larut sempurna ketika dilarutkan dalam air. Yang kedua, spesifikasi cangkang kapsul. Hasil spesifikasi cangkang kapsul meliputi panjang, diameter, dan berat. Panjang dan diameter cangkang kapsul diukur menggunakan jangka sorong. Sedangkan berat cangkang kapsul ditimbang menggunakan neraca analitik. Pengujian berat cangkang kapsul bertujuan untuk mengetahui ketebalan cangkang kapsul. Semakin tebal cangkang kapsul, maka semakin meningkat bobotnya. Yang ketiga, uji waktu hancur. Waktu hancur yaitu waktu yang dibutuhkan kapsul untuk hancur dalam media yang sesuai. Waktu hancur yang baik adalah 15 menit atau kurang dari 30 menit. Subcia mengatakan bahwa lamanya waktu yang dibutuhkan kapsul untuk hancur dapat disebabkan oleh ketebalan kapsul yang tinggi yang dilihat dari berat kapsul yang dihasilkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ketebalan cangkang yang semakin besar membutuhkan waktu hancur yang lebih lama. Penyimpanan kapsul. Kapsul sebaiknya disimpan pada ruangan yang kelembapannya sedang dan tidak terlalu kering.
dan disimpan dalam botol kaca atau botol plastik yang tertutup rapat dan diberi pengering atau selika. Informasi yang tertera pada kemasan, yaitu nama obat, komposisi, indikasi, informasi cara kerja obat, aturan pakai, peringatan, ini dikhususkan untuk obat bebas terbatas. Yang selanjutnya perhatian, nama produsen, nomor batch, nomor registrasi, yaitu nomor registrasi dicantumkan sebagai tanda izin edar yang diberikan oleh pemerintah pada setiap kemasan obat. Yang terakhir ada tanggal kadaluarsa. Sekian presentasi dari kami kelompok 9. Apabila ada salah kata selama presentasi atau penjelasan dari materi kami yaitu mengenai kapsul cangkang keras, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.